Satu, siang ini sengaja kita merilis kasus yang memang beberapa tahun yang lalu terjadi di wilayah Musi Banyuasin, tepatnya di daerah Bayung Lincir dan sekitarnya. Jadi TKP yang terjadi di wilayah Bayung Lincir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin inilah pelakunya di depan rekan-rekan ya. Sebagian juga memang ada yang tertangkap dan memang saat ini masih ada yang masih buron. Tapi ini si Sutar ini adalah pemain lawas ya kan? Pemain lama ya. Mereka main tahun 2012 itu di rumah korban atas nama Simpson Simaremare. Jadi korban ini dirampok dengan teman-teman Sutar ini, itu mengalami kerugian cukup banyak ya. Dan Sutar ini spesialis perampok dobrak pintu ya. Kejahatan yang ada di Sumsel yang paling tren ini dobrak pintu. Jadi dobrak pintu didobrak ya, korbannya ditodong, kalau melawan ditembak mati, kalau tidak melawan ya paling tidak dilukain. Nanti saya liatin video-video gaya-gaya orang ini saat merampok. Saya masih punya videonya, kebetulan kejadian di Pali 2016. Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman media bahwa ini kejadian di wilayah Musi Banyuasin. Dan juga saya menyampaikan beberapa TKP di Polres-Polres lain yang juga Sutar lakukan dan kawan-kawannya. Jadi yang TKP di Musi Banyuasin ini itu korban Pak Simpson Simaremare ini itu mengalami kerugian uang tunai 40 juta, kemudian ada emas 4 suku, kemudian ada gelang 3 suku, terus ada 1 suku anting ya, berupa anting. Pelaku ini jumlahnya kurang lebih 4 motor ya, 4 motor itu bisa 8 sampai berapa motor waktu itu kamu main? 4 ya. Jadi mereka ini ada atas nama Gondes Dwi Winarno. Dwi Winarno ini udah ketangkap dan sudah menjalani hukuman 12 tahun. Sekarang udah jadi marbot masjid di Keluang, udah insaf. Tuh. Kemudian ada lagi atas nama Andi Prihantoro. Ini kena hukuman 12 tahun. Ada lagi atas nama Walang. Walang ini sudah meninggal dunia, ya. Tertangkap tapi meninggal. Kemudian ada lagi inisial M, terus inisial T, inisial H, inisial M, inisial A, inisial I gitu. Jadi mereka ini memang spesialis dobrak pintu. Jadi pelaku yang tertangkap ini di depan rekan-rekan ini, nama dia saat ditangkap di Sumatera Utara namanya Bintang. Tuh. Tapi kalau nama sebenarnya dia adalah Sutarwan. Ini zaman saya di Kabupaten Oku Timur ini memang incaran saya. Ya. Tapi ternyata saya masuk ke Muba, saya pelajari TKP-nya, ternyata di Muba juga cukup banyak. Ada 3 LP yang kita catat-catat, 5 LP yang saya catat kejadian yang di Musi Banyuasin. Itu LPB 137 tahun 2011. Kemudian LPB nomor 472 tahun 2012, LPB 86 tahun 2008, ini di daerah Sungai Lilin. Kemudian TKP di Sungai Lilin juga, ini tahun 2009. Kemudian TKP di Bayung Lincir ya, tahun 2010. Jadi mereka ini memang spesialis pemain yang berpindah-pindah di satu kabupaten ke kabupaten lainnya, bahkan bisa bermain di lintas provinsi. Kamu provinsi mana yang pernah selain dari Sumatera Selatan? Hah? Lampung tuh. Sebenarnya kalau saya bilang mereka ini main Lampung, Jambi, Bengkulu, Palembang. Tuh. 4 provinsi ini dia masukin semua. Jadi kejadian yang hari ini yang saya sampaikan ini kejadian yang
kita di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyuasin. Nah, saya ingin menyampaikan ada kasus lain yang mereka juga lakukan dengan teman-temannya, yaitu kasus dobrak pintu yang kejadiannya di Semendawai Timur. Itu korban itu atas nama ya, Nyoman ya. Jadi korbannya itu atas nama Nyoman. Korbannya atas nama Nyoman, ini kejadian tahun 2018 ya. Jadi mereka melakukan itu berjumlah 4 orang. Ada yang atas nama Sarengat, kemudian ada yang atas nama Robi, terus Sutarwan, dan ada kawan daripada Robi lagi yang satunya. Jadi yang menembak korban ini, yang atas nama Nyoman ini, itu adalah Robi. Ini saya perlihatkan ke teman-teman fotonya korban ini yang ditembak. Ini memang sempat saya turun olah TKP saat itu. Jadi korban ini kena tembak dadanya. Ketika didobrak rumahnya, ya, terus lampu rumah dimatikan, korban ini lompat keluar. Ternyata ada temannya di luar atas nama Robi, langsung menembak korban tepat di tengah dada. Jadi korban langsung tersungkur, langsung meninggal dunia. Jadi korban ini pengusaha. Ya, pengusaha punya kebun, punya kalau padi itu sawah ya, punya sawah yang cukup luas. Jadi dia diketahui ada uang di rumah, dirampoklah oleh si Sutar CS nih. Kemudian ada lagi kasus di luar daripada Musi Banyuasin. Ini tadi di Oku Timur, ada lagi kasus di Oki ya. Jadi yang di Oki ini, tersangka ini ada 3 TKP ya. 3 TKP, yang pertama itu tahun 2018 ini, tahun 2018 ini yang ditembak sopir travel ya. Jadi sopir travel ini atas nama Husni Tamring. Mereka melakukan jumlahnya kurang lebih 4 orang. Jadi Robi dengan Sarengat ya? Ya? Kamu dengan siapa waktu itu? Ya? Sarengat. Nah, jadi Robi dengan Sarengat. Sutar dengan Sarengat, Robi dengan Argen. Benar ya? Tuh. Ini korbannya juga ditembak. Mati sopir travel ini. Yang sebenarnya sopir travel ini bukan siapa-siapa yang mereka todong dan tembak. Jadi salah target. Jadi dia pakai orang untuk mengikuti sopir travel ini. Ternyata orang yang ada di sopir travel itu pindah mobil. Jadi ketika orang yang dia suruh ngikutin sopir travel ini pindah mobil, dia nggak laporan lagi bahwa dia pindah mobil. Mobil yang diikutin yang orangnya dia inilah begitu masuk di Tugu Mulyo di Oki, langsung dihajar sama mereka. Mereka ini dapat orderan untuk membunuh sopir travel tersebut, tapi salah orang. Harusnya sopir travel yang pertama, bukan yang pindah. Jadi yang menyuruh dia untuk membunuh sopir travel ini itu kepala desa Karangmelati ya, di Semendawai Timur. Jadi kepala desa itu namanya Elwani. Elwani kemarin ini terlibat juga kasus 365 ya. Pasal 5556, baru selesai menjalani hukuman di Lapas Oku Timur. Kemudian saya kemarin berkoordinasi dengan Jatandas Polda Sumsel untuk mengambil kembali si Elwani. Jadi begitu mau selesai penahanannya, hukumannya di lapas, itu kembali dijemput oleh Jatandas. Dan saat ini kepala desa ini, Elwani ini, sekarang ada di Polda. Nah, membunuh si sopir travel ini, Elwani lah yang memberikan duit sebanyak berapa juta pertama? Jadi pertama dia dikasih duit 2 juta. Kemudian ditambahin lagi 10 juta, ya. Jadi 12 juta. Jadi mereka ini bisa jadi pembunuh bayaran si Sutar nih. Gitu. Jadi awal kasus itu sampai sopir travel itu harus dibunuh.
informasinya ada kasus perselingkuhan. Jadi ada namanya, siapa nama orang Bali itu? Ngerti nggak kamu? Tahu nggak? Nah, jadi ada nama orang Bali itu katanya diselingkuhin istrinya dengan sopir travel itu. Tapi sopir travel yang mati ini bukan yang ini, karena orang yang ikut yang pertama ini pindah mobil. Itulah yang meminta melalui kepala desa ini untuk menyuruh adik kepala desa ini, karena di dalam komplotan mereka melakukan ini ada adik kepala desa yang memang pemain 365, 3 orang. Itu yang namanya Argen, namanya Al Haji, terus nama Aris. Itulah salah satunya yang Argen ini yang dibayar oleh kakaknya yang kepala desa untuk membunuh korban. Jadi memang si Sutar ini spesialis, ya, spesialis dobrak pintu. Nah, saya mau liatin kepada teman-teman media bahwa cara mereka main dobrak pintu, ya. Ini ada salah satu contoh case tahun 2016. Ini nanti saya bagi ke teman-teman. Dia ini kalau masukin rumah seperti ini nih. Jadi dihajar dari bawah pakai balok. Nah, ketika tembus itu langsung naik ke atas, dia menggunakan senter dan senjata, ya. Satu orang menggunakan satu senter dan satu senjata. Ini salah satu kejadian di Pali. Mereka main cara-caranya seperti ini, dobrak pintu terus merampok korbannya. Sama juga dengan yang kelompok mereka lakukan ini, yang atas nama Komang CS itu merampok di Pagar Alam yang bos kopi, ya, sama pola-polanya sama. Semua didobrak, terus korbannya ditembak, ambil hartanya. Ini nanti saya bagi ke teman-teman, bisa dijadikan contoh cara-cara mereka melakukan kejahatan di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lain yang pernah mereka masukin. Mungkin itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, dan mudah-mudahan di wilayah Musi Banyuasin ini dengan tertangkapnya si Sutar, ya, kawan-kawan mereka bisa juga ikut menyerahkan diri daripada harus kita kejar-kejar, kita tangkap, karena tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi di Republik ini. Kemanapun kalau kita ketahui pasti kita buru, ya. Contoh dengan si Sutar ini sudah sekian lama lari ke sana kemari, sembunyi, lari ke Oku Timur, lari ke Bengkulu, ke Lampung, masuk ke Waikanan, bener gak? Hah? Pernah di Waikanan kan? Saya udah tahu semua dia. Terakhir lari sampai ke Medan. Medan itu daerah apa tuh Pak? Siantar, Simalungun, nah, sembunyi. Dikejar sama anggota. Kenapa kita harus kejar? Karena mereka banyak TKP yang mereka lakukan di wilayah kita di Musi Banyuasin ini. Kemarin temannya juga ada satu yang nama Sadam, tuh kita terpaksa kita tembak mati juga di Sungai Lilin, karena memang mereka paling senang masuk ke wilayah-wilayah sana. Sungai Lilin, Tungkal Jaya, Bayung Lincir. Mereka menganggap kalau merampok di sana tuh lolos, selalu lepas. Tuh. Sehingga kita upayakan si Sutar ini kita tangkap supaya teman-temannya tahu bahwa selama ini polisi terus memburu mereka semua. Ya. Dari tahun 2008 ini LP yang kita coba buka 2009, 2010, 11, 12 sampai terakhir dia bermain di Oku Timur 2018. Menembak korbannya atas nama Nyoman, ini juga kita ungkap dan kita koordinasikan ke Polda Sumatera Selatan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.